Kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Bagaimana dengan pasanganmu? Hari ini kita mencerita tentang pasangan hidup. Bagaimana dengan pasangan hidupmu? Banyak sekali dari kita ketika memilih pasangan hidup tidak berpikir panjang. Banyak sekali yang setelah menikah seperti terperangkap di dalam sebuah perkawinan yang ternyata pasangannya itu bukan pasangan yang terbaik. Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada rumah tangga yang sempurna juga. Tetapi sangat apes kalau kita mendapatkan pasangan yang tidak mencintai kita, mendapatkan pasangan yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, mendapatkan pasangan yang tidak peduli, sangat egois. Dan itu banyak sekali orang yang terperangkap seperti begitu. Tuhan menjadikan manusia itu dengan karakter masing-masing. Ada api, tentunya ada air untuk memadamkan. Ada panas, ada hujan untuk mendinginkan. Semua ada padanannya. Sangat beruntunglah orang yang mendapatkan pasangan hidup dengan padanannya. Artinya ketika orang ini orang yang temperamental, yang suka emosian, pemarah, mendapatkan pasangan yang sangat-sangat sabar. Itu seperti bara api yang disiram ketika dia sedang marah, seperti api yang menyala, disiram air langsung bisa padam amarahnya. Kadang orang yang sabar juga tidak bisa sabar terus ya. Orang juga ada batas kesabarannya. Tapi Tuhan menjodohkan manusia itu tidak ada yang sama. Satu pemarah, yang pasangannya juga pemarah. Enggak, Tuhan enggak pernah memadankan api dengan api, air dengan air. Wah, kalau air dengan air gimana ya? Jadinya kuburan Cina dong. Sepi. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tidak ada diskusi yang seru. Wahai anak-anakku, cucu-cucuku, kalian yang sudah akil balik dan memasuki masa remaja, kemudian masuk mulai ke remaja yang dewasa, hati-hati memilih pasangan. Jangan sampai kamu mendapat pasangan yang tidak sepadan. Kalau baru pacaran, itu belum keluar karakter yang asli. Karena masih terlihat yang baik-baik aja yang nampak. Tidak demikian kalau orang itu sudah menikah ya. Kalau orang sudah menikah, itu akan keluar semua sifat-sifat aslinya. Sifat aslinya pasti keluar semua, nggak mungkin tidak. Kalau orang itu pemarah, pasti akan keluar. Kalau orang itu pelit ya, lebih-lebih lagi. Sebenarnya waktu pacaran itu kamu sudah bisa menilai pelit, pemarah, dan lain-lain. Waktu pacaran tuh sebenarnya ada nongol sekali-sekali waktu, ada nongol. Tapi kalian kan lagi mabuk cinta kan? Lagi mabuk cinta sehingga itu tertutup, tidak terlihat. Ya memang begitulah karakter manusia. Manusia itu semua penuh kelemahan, penuh kekurangan. Yang sempurna itu kan hanya Tuhan. Tapi paling tidak sebelum kalian menikah, mengambil keputusan untuk menikah, pikirkan baik-baik dulu. Apakah dia mata keranjang, suka selingkuh? Waktu pacaran itu sebenarnya sudah terlihat. Kalau dia playboy, jangan kamu ambil jadi pasangan. Kalau
Kalau dia pemarah, mundurlah kamu dari pacar yang seperti begitu. Tahu suka pencemburu ini juga bahaya loh. Jangan dikira cemburu tuh karena cinta, enggak. Cemburu tuh bukan karena cinta. Overprotective juga, iya, itu akan membuat kamu menderita. Kalau saya lihat satu artis Indonesia yang aslinya orang Korea mendapatkan istri yang over, aduh, bagaimana kehidupan laki-laki seperti begitu ya, mendapatkan pasangan yang seperti begitu, tentunya neraka jadinya. Makanya sebelum melangkah, kalian masih punya kesempatan yang panjang untuk melihat lagi ke depan, untuk berpikir baik buruknya kalau kamu menikah dengan dia. Walaupun kamu sudah pacaran lama, saya udah pacaran 8 tahun, aku udah pacaran 10 tahun. Tahu nggak? Ada orang yang sudah pacaran 10 tahun, 12 tahun, begitu menikah, nggak lama bercerai. Ada orang yang baru kenalan, menikah, tapi awet. Kalau orang papa saya ngomong sih, orang menikah tuh seperti orang main judi. Kalau kita beruntung, kalau ada Dewi Fortuna di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan pasangan yang mencintai kita sungguh-sungguh, yang sangat peduli dengan kehidupan kita dan rumah tangga kita. Tapi bagaimana kalau kita mendapatkan sebaliknya? Sialan aja. Dan itu hanya membuat neraka di dalam rumah tangga. Sorry. Saya memang agak batuk. Beberapa hari flu. Tapi puji Tuhan saya udah mulai sehat. Dalam memilih pasangan itu, kalau buat kamu anak-anak Tuhan, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan dalam menentukan pilihan, agar kamu tidak salah pilih nantinya. Yang kelihatannya, aduh enggak, pas pacar saya itu, calon saya itu juga pelayanan loh di gereja, dia pemain musik loh, oh dia singer loh, dia WL loh, segala macam kamu sebutkan. Belum tentu yang pelayan, yang hamba Tuhan yang dia melayani di gereja, belum tentu cocok dengan kamu. Dia masuk hadirat Tuhan mungkin oke, tapi ketika berhadapan dengan kamu nanti, dia jadi iblis. Kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, tidak sekedar melayani aja. Karena begini, banyak orang itu melayani aja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka tidak punya satu intimasi dengan Tuhan. Nah ini yang penting ini. Kalau orang itu takut akan Tuhan, orang itu menjadi pelaku firman, percaya deh, kamu bejo banget. Kamu orang yang sangat beruntung. Karena apa? Kamu mendapatkan pasangan yang sangat baik, yang takut akan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang boleh dikata tidak beruntung dalam kehidupan. Orang yang tidak beruntung dalam arti ketika dia memilih pasangannya, itu ketika dia memilih pasangannya itu, dia tidak minta hikmat Tuhan. Ada juga yang hamba Tuhan sampai tidak berani melayani, takut melayani. Ketika melayani, dipermalukan pasangannya. Wow, itu stretchy life ya. Tuntutan dari pasangan yang terlalu itu. Kadang-kadang gini loh, dalam rumah tangga itu sebenarnya kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya kelebihan.
ada masalah, harusnya duduk rembukan sebagai anak Tuhan. Ketika kita membangun mesbah keluarga, disitulah waktunya kita berbicara dari hati ke hati. Jangan banyak menuntut pada pasanganmu. Kalau pasanganmu itu bukan pengusaha yang banyak duitnya, sekalipun dia pengusaha, jangan kamu banyak menuntut. Sebagai pasangan kita tuh nggak boleh banyak menuntut, nggak pantas, nggak patut, karena kita sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Kecuali kalau kita itu sudah bisa memberikan yang terbaik, semuanya terbaik bagi pasangan kita. Oke deh, kayak saya lihat yang tadi artis Indonesia yang orang Korea itu, ya, Marga Lee itu, Lee, seperti Lee Jong Hun kalau tidak salah ya, sudah ganteng, pinter, baik hati, anak Tuhan. Apa yang kurang? Kerja mati-matian untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi di satu sisi, sebenarnya perlu duduk rembukan, mesbah keluarga itu dibangun, dan harus ada timbul kesadaran kita masing-masing untuk tidak banyak menuntut pada pasangan kita. Karena begini, ketika kita terlalu banyak tuntutan kepada pasangan kita stres loh. Apalagi dia sebagai tiang utama rumah tangga, artinya kehidupan kita, keluarga kita itu semua bergantung pada dia. Bagaimana dia bisa bekerja baik kalau dia dalam tekanan, dia dalam kondisi stres? Tentunya dia tidak bisa enjoy dalam kehidupan dia dalam kondisi stres. Kan kasihan. Kalau dia ada apa-apa, misalnya dia meninggal atau dia sakit dan meninggal, bagaimana kondisi kita rumah tangga? Itu harus dipikir, jangan kita egois. Begitu juga sebaliknya, karena kita yang mencari nafkah, kita merasa kita yang memenuhi segala kebutuhan, kita memperlakukan istri di rumah seperti babu dan pelacurnya. Jadi ketika butuh seks, ada dia yang melayani. Butuh makan, butuh pakaian yang bersih, semua sudah disiapkan istri. Istri itu dijadikan dari rusuk kiri suami, rusuk kiri laki-laki. Artinya begini, perempuan itu sejajar dengan suaminya. Perempuan tidak lebih ditinggikan, tetapi perempuan juga tidak direndahkan dan diinjak-injak. Banyak sekali rumah tangga yang pasangan jadi karena suaminya merasa bahwa dia yang menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangga semuanya, sehingga sehingga dia menekan istrinya. Istri tidak berkutik, takut. Bahkan ada istri-istri yang sangat takut sama suaminya. Kalau begitu suaminya pulang, cepet-cepet langsung lari ke dapur, harus nyiapkan makan untuk suaminya. Ada yang suaminya tuh nggak mau kalau makanan itu dingin, jadi harus panas semua. Jadi ketika suami muncul, itu istri kepontal-pontal lari ke dapur. Ada yang sampai takut sekali sama suaminya. Yang seperti begitu, satu pihak dijajah, bener. Itu kan dijajah namanya. Istri itu bukan untuk dijajah, tetapi istri juga bukan menjadi bos yang mengatur secara otoriter suaminya, kehidupan suaminya. Kamu kemana? Kamu kok ada di sini? GPS-nya menunjukkan kamu di sini. Kamu ngapain? Kamu sama siapa? Dicek semuanya. HP suami diperiksa semuanya. Sampai suami itu merasa tidak punya privasi lagi. Banyak kan kejadian seperti begitu. Haleluya. Anak-anak Tuhan, sadarlah. Kalau saat ini kalian yang seperti begitu, bertobat, sujud di kaki Tuhan.
merasa pulang di rumah itu seperti neraka. Istri pun demikian. Ketika suaminya pulang, dia merasa seperti dalam neraka. Ya, banyak sekali masalah di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena tidak patuh. Sebenarnya masalahnya hanya tidak patuh, tidak taat pada perintah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap rumah tangga yang membangun misbah keluarga, yang ada komunikasi dua arah, saling menghargai, pasti rumah tangganya aman. Makanya kamu jangan salah milih. Kalau kamu janda dan kamu sudah bercerai, atau suamimu meninggal dan kamu ingin menikah lagi, pikir 1000 kali. Terutama yang bercerai, pikir 1000 kali. Belum tentu kamu dapat lagi lebih baik dari yang kemarin. Pikir 1000 kali untuk menikah lagi. Justru menjadi neraka nanti bagi kamu. Oke Bapak Ibu, kita akan cerita lagi di versi yang lain ya. Terima kasih kalau video ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tolong dibagikan agar bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan konseling dan doa, Bapak Ibu bisa kontak kami di 081 225 198 945.